Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita masuk kembali pada pekan doa untuk memaknai sebuah bagian dari buah roh, yaitu kesetiaan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam cinta kasih-Mu mampukan kami untuk menghayati sebuah kesetiaan, sehingga damai Kristus dialami dan hidup setiap kami berlimpah berkat. Di dalam kasih kebaikan Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masuk dalam buah roh, yaitu bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan ini yang kita bahas. Kalau dalam bahasa Yunani, dia punya arti atau makna atau transliterasinya adalah pistis. Ternyata kata pistis itu kata yang sama, juga bermakna sebagai iman. Sehingga dalam beberapa pendekatan, kesetiaan itu bicara tentang kemampuan diri untuk menjaga sesuatu dengan baik. Kalau iman berarti menjaga kesetiaan pada Tuhan, menjaga pengharapan, memelihara sikap baik, dan juga memelihara kehidupan yang benar dengan Tuhan. Sehingga kesetiaan, kalau dalam pemaknaan Alkitab kita, dilihatnya bukan hanya kepada seseorang, seperti kesetiaan pada cinta begitu ya, bukan. Tetapi kesetiaannya lebih daripada itu. Makna pistis atau iman tadi mau menjelaskan kesetiaannya punya bobot yang nampak bukan hanya pada perasaan. Tapi kesetiaan itu punya bobot yang nampak juga pada tindakan. Tandanya, kalau kita setia sama Tuhan, bukan hanya kita sering beribadah, rajin berdoa, sering baca Alkitab, bukan hanya soal itu makna kesetiaannya. Itu penting, itu sangat-sangat penting. Tetapi makna kesetiaannya juga bicara tentang sebuah sikap dan tindakan. Kalau saya setia pada Tuhan, berarti saya juga belajar setia untuk mengampuni. Kalau saya setia pada Tuhan, berarti saya juga belajar untuk setia mengasihi. Kalau setia pada Tuhan, berarti saya juga belajar untuk setia bekerja keras. Kalau setia pada Tuhan, berarti saya belajar untuk setia menyatakan karya baik di dalam Tuhan. Berarti makna iman lebih dari hanya sekedar kesetiaan pada Tuhan dalam rupa ibadah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kalau kita mau melihat lebih dalam makna kesetiaan yang kita miliki ini, berarti kesetiaan itu bisa dikatakan lebih dari ikatan kasih. Kalau kita mau melihat apa yang dikatakan di Amsal, maka Amsal itu akan mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kalau kata Amsal pasal 20 ayat 6. Berarti makna setia di sini bicara tentang bobot yang lebih. Bukan hanya nampak dalam perkataan, bukan hanya nampak dalam perasaan, tetapi juga nampak dalam tindakan. Sehingga kalau kita bicara tentang kesetiaan, pistis, maka pembuktian dari kesetiaan itu nampak dari tindakan. Ketika kita mampu mengampuni, ketika kita mampu mengasihi, ketika kita mampu sabar, ketika kita mampu murah hati, ketika kita mampu rendah hati. Sehingga akhirnya makna kesetiaan itu nampak juga dalam pembuktian. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita lihat buah roh ini ya. Makin lama makin menunjukkan bahwa perlu diikatkan dan ternyata memang saling terhubung. Sehingga kesetiaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa kesabaran. Kesabaran juga tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa kasih dan seterusnya. Tandanya semuanya itu menjadi satu. Semuanya itu menjadi sebuah pemaknaan yang nampak dalam pembuktian. Selamat belajar memaknai kesetiaan sehingga kuasa Roh Kudus nampak dalam tindakan kehidupanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala pergumulan kami. Kami datang pada Tuhan terlebih untuk belajar setia. Setia pada Tuhan dan setia juga dalam kehidupan kami yang tidak mudah. Sehingga mampukan kami dalam setiap pergumulan kami
tidak jauh dari kesetiaan, tetapi kami mampu untuk lebih memelihara kesetiaan itu, sehingga apa yang kami lakukan menampakkan pembuktian karya kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bimbing dan tuntun kami Tuhan, sehingga damai sejati di dalam kasih Kristus dapat kami nyatakan. Bebaskanlah kami dari setiap belenggu persoalan, sehingga kami mampu menjalani proses hidup dengan setia. Mampukan kami untuk bertahan di tengah-tengah situasi sulit. Mampukan kami untuk diberkati dalam kecukupan yang Tuhan kehendaki. Sehingga melalui pekerjaan, keluarga, kehidupan bergereja, hidup kami dicukupkan. Mohon ya Tuhan, mampukan kami. Sehingga setiap doa yang kami ungkapkan, kiranya boleh dikehendaki Tuhan untuk dapat diperkenankan, dapat dinyatakan, dan diperoleh. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami nyatakan doa ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam pemaknaan buah roh esok hari. Buah roh yang terakhir, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.